Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Halo semuanya, jumpa lagi dengan Miss Agatha di pembelajaran Matematika Peminatan. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu mengenai distribusi peluang variabel acak kontinu. Dan kali ini Miss harapkan kalian nanti dapat memahami konsep distribusi peluang variabel acak kontinu. Kalian sudah tidak sabar? Yuk langsung saja kita mulai cekidot. Syarat fx dikatakan fungsi peluang variabel acak kontinu x. Nah, di sini ada beberapa syarat ya. Yang pertama yaitu fx berada lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 1 untuk setiap nilai x-nya. Yang kedua, luas daerah di bawah kurva fx itu dia hasilnya sama dengan 1. Dan yang ketiga, peluang variabel acak x pada interval x lebih dari sama dengan a dan kurang dari sama dengan b dapat dinyatakan dengan p x lebih dari sama dengan a dan kurang dari sama dengan b sama dengan, kita dapat tuliskan di sini yaitu integral dari fx dx yang dimana batas bawah dan batas atasnya sudah diketahui, yaitu batas bawahnya a dan batas atasnya itu dia b. Lanjut, pada fungsi peluang variabel acak kontinu berlaku. Nah, di sini perhatikan ya. P x kurang dari sama dengan a itu dia sama artinya dengan sama dengan P x kurang a. Nah, jadi sama dengan ini, jika dia sudah masuk dalam perhitungan, maka dia tidak ada lagi sama dengannya. Nah, di sini sama juga dengan yang B, itu dia x lebih dari sama dengan B. Sehingga nanti jika sudah masuk dalam perhitungan, maka tanda sama dengannya itu dia tidak ada. Begitu juga sama dengan bentuk yang seperti ini. Yang P, X lebih dari sama dengan A dan kurang dari sama dengan B, nanti bisa kalian tulis dia seperti ini. P, X lebih dari A dan kurang dari B. Ini khusus untuk peluang acak kontinu. Berbeda dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya yang sudah kita bahas, yaitu mengenai peluang acak diskrit. Fungsi distribusi kumulatif variabel acak kontinu. Yang tadi itu kan fungsi peluangnya. Nah, sekarang fungsi distribusi kumulatifnya. Di sini kita dapat tuliskan fx. Nah, di sini ingat ya, ini f-nya huruf besar ya. Sama dengan P x kurang dari sama dengan x. Nah, di sini kita dapat tuliskan yaitu integral tentu dari fx dx yang dimana batas bawahnya itu dia sama dengan a dan batas atasnya itu dia x. Sifat-sifat fungsi distribusi peluang kumulatif variabel acak kontinu. Yang pertama, FA itu dia nilainya sama dengan 0 dan FB itu dia sama dengan 1. Nah, di sini jika X1 dan X2 itu dia disisipkan di antara A dan B, maka kita peroleh nilai Fx1 itu dia kurang dari sama dengan Fx2. Lanjut, nilai P X lebih dari sama dengan X1 dan kurang dari sama dengan X2, itu dia nanti kita dapat tuliskan dia menjadi Fx2 dikurang Fx1. Lanjut, ini sama dengan yang sebelumnya, yaitu fungsi peluangnya. Fx-nya itu dia lebih dari sama dengan 0
dan kurang dari sama dengan 1 untuk setiap nilai X-nya. Dan yang terakhir yaitu turunan dari fungsi distribusi kumulatif ini itu adalah fungsi peluangnya. Jadi, turunan dari F besar ini adalah F kecilnya. Agar kalian tidak bingung, yuk kita langsung saja masuk pada contoh soal. Nah, di sini diberikan soal diketahui fungsi distribusi peluang variabel acak X. Di sini diketahui fx-nya yaitu 0 untuk X yang lainnya, 7 dikurang X dibagi 8 untuk X lebih dari sama dengan 3 dan kurang dari 7. Nah, di sini kita akan menentukan yang pertama, buktikan bahwa fx-nya itu dia merupakan fungsi distribusi peluang variabel acak kontinu. Lanjut yang kedua, kita menentukan fungsi distribusi kumulatif variabel acak X. Yang ketiga, nanti kita akan menentukan peluangnya yang dimana X-nya itu dia sama dengan 1, X sama dengan 4, X kurang dari 6, dan seterusnya. Kita langsung saja masuk pada penyelesaiannya. Untuk yang A, kita akan membuktikan itu dia syarat fx merupakan fungsi peluang adalah nilai fx-nya itu dia lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 1 untuk setiap nilai x, dan nilai integral tentu dari fx dx-nya di mana tadi sudah kita ketahui pada soal batas bawahnya itu dia 3 dan batas atasnya itu dia 7, nanti hasil integralnya itu dia harus sama dengan 1. Jadi kita untuk langkah pertama terlebih dahulu ya. Langkah yang pertama yaitu menyelidiki apakah benar nanti fx-nya itu berada di antara 0 sampai 1 untuk setiap nilai x-nya. Nah, jadi di sini kita misalkan kita memakai x-nya itu dia dari 0. Sehingga kita peroleh F0 ya. F0 sama dengan, nah tadi itu dia fx-nya itu kita ketahui 7 dikurangi x dibagi 8. Jadi kita ganti x-nya ini dengan 0. Jadi 7 dikurangi 0 per 8. Itu dia hasilnya 7 per 8. Lanjut untuk F1 sama dengan 7 dikurangi 1 per 8. Kita dapatkan hasilnya 6 per 8. F2 juga 7 dikurangi 2 per 8. Sama dengan itu di hasilnya 5 per 8. Nah, sampai, nah di sini kita misalkan dia sampai F7. Karena batas atasnya itu dia sampai 7 ya. Nah, F7 sama dengan 7 dikurangi 7 per 8. Itu dia 0 per 8. Nah, ingat sekali lagi, 0 dibagi berapapun itu dia hasilnya 0. Nah, jadi di sini benar ya. Fx-nya itu dia berada lebih dari sama dengan 0. Nah, karena di sini ada sama dengan berarti boleh ya hasilnya 0 ya. Ini ya, berarti benar ya. Dan kurang dari sama dengan 1. Nah, di sini 7 per 8 itu dia kurang dari 1. Nah, misalkan di sini jika kita pakai dia F min 1. Berarti 7 dikurang min 1 dibagi 8 itu dia sama dengan hasilnya 1. Nah, sehingga di sini kurang dari sama dengan 1. Berarti itu dia tidak boleh lebih dari 1. Berarti benar ya. Jadi, untuk yang pertama ini dia terbukti. Nah, lanjut yang kedua, kita akan membuktikan apakah benar integral dari ini itu dia hasilnya sama dengan 1. Nah, menyelidiki apakah integral fx dx dengan batas bawahnya 3 dan batas atasnya itu dia 7 sama dengan 1. Nah, tadi fx-nya kita ketahui 7 dikurangi x per 8 ya, dx. Nah, untuk bentuk yang ini, kita bisa ubah terlebih dahulu. Itu dia menjadi 1/8 integral
dengan batas bawah dan batas atas. 7 dikurangi X dx. Lanjut, kita selesaikan integral dari 7 dikurang X terlebih dahulu. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai integral tertentu ya. Jika kalian masih bingung, kalian bisa lihat kembali video-video sebelumnya. Ini dia jadinya 1/8, 7X dikurang setengah X pangkat 2. Di sini kita tuliskan batas-batasnya yaitu 3 dan 7. Lanjut, kita akan mensubstitusikan X-nya ini dengan batas atas dan batas bawahnya. Sehingga kita dapatkan di sini 1/8. 7 di sini itu dia 7 dikurangi 3 dikurang setengah 7 pangkat 2 dikurang 3 pangkat 2. Sehingga kita dapatkan ini dia 1/8. 7 dikali hasil ini itu dia 4 dikurang setengah. Hasil dari ini itu dia 49 dikurang 9. Sama dengan 1/8. 7 kali 4 itu dia 28 dikurang. Nah, ini 49 dikurang 9 adalah 40. Setengah dikali 40 itu dia hasilnya 20. Lanjut 1/8. Nah, hasil dari pengurangan ini itu dia 8. Sehingga kita dapatkan itu dia hasil integralnya yaitu sama dengan 1. Berarti terbukti ya, hasil integralnya itu dia sama dengan 1. Jadi untuk yang A, kita sudah buktikan bahwa f(x) ini itu dia merupakan fungsi distribusi peluang variabel acak kontinu. Kita lanjut saja untuk menyelesaikan yang B. Variabel acak X tadi terdefinisi pada interval X lebih dari sama dengan 3 dan kurang dari 7, maka fungsi distribusi kumulatif variabel acak X-nya, nah sebelumnya kita sudah ketahui, untuk fungsi distribusi kumulatif, kita dapat tuliskan seperti ini. Nah, di sini batas bawahnya sudah kita ketahui 3. Dan untuk batas atasnya itu kita misalkan dengan T. Karena nanti fungsi distribusi kumulatifnya itu dia dalam bentuk X ya, dalam bentuk fungsi ya, bukan berbentuk nilai. Nah, sehingga di sini kita bisa lanjutkan. Untuk integral ini tadi kita sudah dapatkan pada penyelesaian yang A, sehingga di sini kita langsung saja tuliskan 1/8. 7X dikurang setengah X pangkat 2 dengan batas-batasnya yaitu 3 sampai T. Nah lanjut, sekarang kita akan mensubstitusikan, sehingga kita dapatkan 1/8. 7 T dikurangi 3 dikurang setengah T pangkat 2 dikurangi 3 pangkat 2. 1/8. Nah ini itu dia hasilnya, kita kalikan masuk ya. Sehingga kita dapatkan di sini 7T dikurangi 21. Nah di sini juga kita kalikan masuk, kita dapatkan min setengah T pangkat 2 ditambah 9/2. Nah, di sini ada penjumlahan dalam bentuk pecahan, sehingga kita selesaikan terlebih dahulu. Itu dia menjadi min setengah T pangkat 2 ditambah 7T dikurang 33/2. Nah, dari mana dapat 33/2 ini? Kalian harus ingat kembali ya, penjumlahan pecahan. Min 21 ditambah 9/2. Jadi kita samakan penyebutnya terlebih dahulu. Ini dia menjadi min 42 ditambah 9/2. Sehingga kita dapatkan di sini yaitu min 33/2. Ini ya, dapatkan ya. Lanjut, nah di sini ada setengah. Di sini ada 33/2. Penyebutnya sama-sama 2 ya.
Jadi kita keluarkan min setengah ini, itu dia menjadi 1/8 dikali min setengah T pangkat 2 dikurang 14T ditambah 33. Sehingga di sini kita dapatkan min 1/16 T pangkat 2 dikurang 14T ditambah 33. Nah, sehingga sekarang kita dapat tuliskan fungsi distribusi kumulatif variabel acak X-nya. Nah, seperti ini ya. Jadi kita dapat tuliskan di sini kita dari 0 karena sesuai dengan sifat-sifatnya itu dia f(x)-nya berada di antara 0 sampai 1. Sehingga di sini kita tuliskan 0 untuk x yang lain. Nah, lanjut untuk yang ini itu adalah hasil dari fungsi peluangnya diubah ke fungsi distribusi kumulatifnya. Tadi kita dapatkan yaitu min 1/16 dikali T pangkat 2 dikurangi 14T ditambah 33 untuk intervalnya yaitu X-nya lebih dari sama dengan 3 kurang dari 7. Dan lanjut untuk yang satu ini, nah di sini perhatikan. Di sini dia batasnya kurang dari 7. Sehingga di sini dia X-nya lebih dari sama dengan 7. Jadi ada sama dengan ya. Nah, jika di sini dia nanti batas atasnya itu dia kurang dari sama dengan 7. Nah, sehingga untuk yang satu ini itu dia X-nya lebih dari 7. Jadi tidak ada sama dengannya. Nah, kita lanjut saja. Kita akan menyelesaikan yang C. Nah, jadi sebelum kita menyelesaikan yang C, kita sudah mengetahui dua ya, untuk fungsi peluang dan fungsi distribusi kumulatifnya. Nah, jadi untuk yang C, tadi itu yang pertama kita tentukan P(x)-nya sama dengan 1. Nah, di sini perhatikan kembali, kalian harus ingat kembali, jika fungsi peluang itu dia sama dengan. Nah, jika distribusi kumulatif itu dia ada tanda pertidaksamaannya. Baik itu dia kurang dari sama dengan, baik itu dia lebih dari sama dengan. Nah, di sini untuk X-nya sama dengan 1, kita lihat yang bagian ini ya. Ini. Kita lihat yang bagian ini. Nah, di sini ada X-nya lebih dari sama dengan 3 dan kurang dari 7. Nah, sedangkan ini yang ditanya adalah X sama dengan 1. Berarti dia untuk X yang lainnya ya, berarti itu dia hasilnya sama dengan 0. Nah, lanjut untuk P, X sama dengan 4. Nah, untuk X sama dengan 4, itu dia kita memakai F4 ya. F4 sama dengan, nah, 4 itu dia berada di antara interval ini. Sehingga kita gunakan yaitu 7 dikurangi X/8. Sehingga kita ubah ini X-nya itu dia dengan 4. Ini dia menjadi 7 dikurangi 4/8 sama dengan 3/8. Nah, lanjut untuk yang P, X kurang dari 6. Nah, di sini sudah ada tanda pertidaksamaan ya, kurang dari ya. Sehingga sekarang kita fokuskan lihat yang bagian fungsi distribusi kumulatifnya. Nah, untuk X kurang dari 6 berarti dia berada pada interval yang ini ya. Nah, sehingga kita gunakan yang ini. Ini kita dapat tuliskan untuk yang tadi ini dia F kecil. Sekarang kita tuliskan yaitu F besar. Sama dengan min 1/16. Nah, untuk T ini kita ubah dengan 6. Sehingga kita dapatkan 6 pangkat 2 dikurang 14 kali 6 ditambah 33. Ini dia menjadi 1/16. Ini 36 dikurangi 84 ditambah 33. Sehingga kita dapatkan min 1/16 dikali min 15. Jadi hasilnya yaitu 15/16. Lanjut
Nah, di sini biar tidak bingung, kita kasih tanda ya. Lanjut untuk P, X-nya lebih dari sama dengan 4 dan kurang dari 6. Nah, dengan ketentuan-ketentuan sebelumnya, jika itu dia terdapat seperti ini, kita tidak usah memperdulikan sama dengannya ya. Sama dengannya itu dia hilang ya. Jadi di sini kita dapat tuliskan juga dia menjadi F6 dikurangi F4. Nah, untuk F6 ini kan kita sudah dapatkan ya, yaitu 15/16. Dikurang, nah F4, sehingga kita ganti ini T-nya itu dia sama dengan 4. Sehingga di sini kita peroleh min 1/16. T kuadrat berarti 4 pangkat 2, yaitu dia 16. Dikurangi 14 dikali T, 14 dikali 4 itu dia hasilnya 56 ditambah 33 ya. Nah, di sini kita dapatkan, di sini tetap 15/16 dikurang min 1/16 dikali. Nah, hasil dari pengurangan penjumlahan 16 dikurang 56 ditambah 33 itu dia hasilnya min 7. Kita lanjutkan di sini ya. Lanjut kita peroleh 15/16. Ini min berarti hasilnya min ya. Min 1/16 dikali 7. Itu dia hasilnya 7/16. Sehingga di sini kita peroleh 15 dikurangi 7 itu dia 8/16. Nah, untuk 8/16 ini kita dapat sederhanakan kembali, itu dia menjadi 1/2. Nah, lanjut. Untuk P, X-nya lebih dari sama dengan 5. Nah, jadi di sini kita dapat tuliskan P-nya itu dia X lebih dari 5. Nah, ingat kembali ya, ini hampir sama dengan yang peluang acak diskrit. Ini jika dia tandanya lebih dari, maka kita gunakanlah komplemennya, yaitu 1 dikurang P, X kurang dari sama dengan 4. Atau kita dapat tuliskan 1 dikurang P, X kurang 4 ya. Nah, lanjut. 1 dikurang, ini untuk P, X kurang 4 ini kita tuliskan itu dia F4. Untuk F4 itu kita tadi sudah tentukan ya, itu dia hasilnya sama dengan 7/16. Sehingga di sini kita dapatkan 1 dikurangi 7/16, itu dia hasilnya adalah 9/16. Nah, kenapa itu dia hasilnya 9/16? Kalian lakukanlah pengurangan pecahan. Sama halnya dengan yang tadi, yaitu kalian harus samakan penyebutnya terlebih dahulu. Sehingga nanti kalian dapatkan yaitu 9/16. Lanjut untuk penyelesaian yang C yang terakhir. P, X dikurangi 1, itu dia kurang dari sama dengan 5. Nah, perhatikan bentuk ini ya. Ini bentuk nilai mutlak. Nah, untuk nilai mutlak ini, pertidaksamaan nilai mutlak, kalian sudah pelajari pada mata pelajaran matematika wajib. Nah, sehingga bentuk ini kita dapat ubah menjadi P, X dikurang 1, itu dia lebih dari sama dengan min 5 dan kurang dari sama dengan 5. Nah, untuk yang di sini, itu kan dia harus berbentuk X saja ya. Sehingga ini dia X kurang 1. Agar dia berbentuk X saja, sehingga di sini kita tambahkan 1. Karena di sini kita tambahkan 1, sehingga untuk yang di kiri dan yang di kanan ini kita sama-sama tambahkan dengan 1. Itu dia menjadi min 5 ditambah 1. Ini tetap X ya, karena sudah habis ya, min 1 ditambah 1. Lanjut, ini dia 5 ditambah 1. Sehingga kita dapat tuliskan ini P min 4 kurang dari sama dengan X dan kurang dari sama dengan 6.
Dan kita dapat tuliskan kembali, ini dia menjadi F6 dikurang F-4. Nah, untuk F6 ini tadi kita sudah temukan ya, itu dia hasilnya 15/16. Nah, untuk min 4, di sini perhatikan, sesuai dengan ini, untuk X yang lain itu dia hasilnya 0. Sehingga di sini kita itu tulis hasilnya 0. Sehingga kita peroleh adalah 15/16. Inilah hasil dari peluang yang ini. Nah, bagaimana semuanya? Dari penyelesaian contoh soal, baik itu dia yang A, pembuktian, terus yang B itu kita menentukan fungsi distribusi kumulatifnya, dan yang C kita menentukan peluang-peluang yang sudah ditentukan. Apakah ada yang ditanyakan? Jika ada yang ditanyakan, silakan kalian langsung saja tulis pada bagian komentar. Jika tidak ada yang ditanyakan, maka sekian dulu pembahasan kita kali ini, dan sampai jumpa pada pembahasan-pembahasan kita selanjutnya. Di akhir kata, saya mempunyai pesan, yaitu saya, Miss Agatha, salam sehat dan semangat belajar bagi kita semuanya. Bye-bye!